Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, data Badan Pusat Statistik menunjukkan lebih dari 35% kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA paling sering mengakses internet. Nah, ini disusul oleh masyarakat berpendidikan SMP yang lebih dari 23% dan SD lebih dari 16%. Sementara lebih dari 87% warga menggunakan internet untuk mengakses media sosial dan informasi hiburan. Ya, pemirsa, itu dia tadi data-datanya. Saya kembali ke Mas Dedi dan juga Abah Abimanyu. Mas Dedi, kalau kita lihat kan tadi yang mengakses internet ini rata-rata paling banyak ini anak SMA sederajat gitu ya, siswa SMA sederajat kemudian diikuti oleh SMP sederajat. Nah, kalau bicara soal siswa atau mereka yang masih bersekolah begitu ya, kemudian kemarin juga sudah diperkenalkan ada 4 modul literasi begitu yang rencananya akan dilakukan oleh Kemenkominfo. Ini bisa diceritakan seperti apa, Mas Dedi? Ya, Mbak Bobi, saya mungkin akan memulai dengan penjelasan mengenai leveling atau tingkatan pengembangan kecakapan bidang digital. Betul tadi yang disampaikan oleh Abah terkait dengan kebutuhan untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berbicara tentang pengembangan SDM bidang digital, itu Kementerian Kominfo menggunakan pendekatan yang komprehensif, yang kalau digambarkan itu bisa dilihat sebagai sebuah piramida. Yang paling bawah itu basic digital skill atau biasa disebut sebagai literasi digital, isinya sosialisasi dan edukasi, tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat umum, baik remaja, pemuda, sampai orang tua, untuk menggunakan gadget, internet, media sosial, dan ruang digital untuk tujuan yang positif dan produktif. Makanya disebut sebagai literasi digital. Ini dibutuhkan oleh semua kalangan, tidak hanya anak muda saja. Walaupun menurut data memang 2/3 dari pengguna internet kita adalah anak atau pemuda usia 13 sampai 34 tahun. Jadi di level atau di piramida yang paling bawah ini adalah basic digital skill atau literasi digital. Yang di atasnya lebih sempit lagi itu adalah intermediate digital skill. Ini kita berbicara terkait dengan kecakapan digital level menengah, Mbak. Kalau kita berbicara level menengah, ini berbicara tentang technician level atau level teknisi untuk bidang digital. Nah, sebetulnya data Bank Dunia yang mengatakan kekurangan talenta digital sebanyak 9 juta orang itu adalah di level intermediate ini. Kalau di level basic tadi semua orang butuh. Tapi kalau di level intermediate atau tengah ini yang tadi saya sampaikan sebagai skilled dan semi-skilled itu adalah kecakapan bidang digital untuk masuk ke dunia kerja. Misalnya seperti tadi yang disampaikan Abah, ada kecakapan bidang artificial intelligence, big data analytics, cyber security, internet of things, cloud computing, dan lain sebagainya. Itu di level menengah. Dan di level yang paling atas, pucuk dari piramida, itu adalah level C level atau chief level. Level kepemimpinan era digital. Nah, ini bisa jadi dari private sector, bisa jadi public sector. Masing-masing kecakapan, level kecakapan ini ada programnya sendiri-sendiri. Di level dasar ada program literasi digital, di level menengah ada program digital talent scholarship, kemudian di level atas ada yang namanya Digital Leadership Academy. Kepemimpinan di era digital yang terus kita kembangkan untuk
sektor publik maupun sektor swasta. Jadi kalau kita melihat kebutuhannya, semua level Indonesia butuh. Tinggal di level mana kita berbicara, Kominfo masing-masing memiliki program. Demikian, Mbak. Oke. Bentuk real programnya nanti akan seperti apa, Mas Dedi? Supaya ini bisa ditangkap juga oleh pemirsa. Tadi kan yang paling di bold adalah soal intermediate level kan. Ini bentuk konkretnya seperti apa nanti? Baik, kalau bentuk konkretnya di level dasar itu, Kementerian Kominfo bekerja bersama dengan 110 lembaga dan komunitas dalam Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi untuk memberikan kecakapan dasar kepada semua usia. Ini berupa sosialisasi dan edukasi, anti hoax, anti pornografi, anti piracy, anti penipuan, anti perjudian online, anti radikalisme di ruang digital, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa modul, termasuk modul yang diluncurkan kemarin terkait dengan digital ethics, ya, keamanan digital, budaya digital, dan lifestyle, gitu ya. Jadi kita berbicara di level dasar. Ada website untuk mengunduh program-programnya atau materinya, literasidigital.id. Nah, itu masyarakat bisa mengakses, dan bahkan tahun ini targetnya adalah 12,4 juta masyarakat yang terliterasi digital. 12,4 juta itu terdiri dari 20.000 kegiatan sepanjang tahun 2021 ini. Nah, kalau tadi pertanyaannya di level tengah, intermediate, itu yang kebutuhannya 600.000 per tahun, itu Kominfo punya Digital Talent Scholarship, yang websitenya adalah digitalent.kominfo.go.id. Masyarakat bisa menikmati beasiswa untuk belajar kecakapan yang tadi sudah saya sebutkan, apa AI dan kawan-kawan. Mas Dedi, syarat untuk scholarship-nya seperti apa itu? Syaratnya sebetulnya ini masing-masing scholarship beda-beda, karena di bawah Digital Talent Scholarship atau DTS itu ada beberapa akademi. Ada akademi yang ditujukan untuk lulusan SMK, berarti lulusan SMK yang belum bekerja, yang memiliki background IT bahkan non-IT, karena kita sifat multidisipliner gitu ya. Kemudian ada juga yang lulusan perguruan tinggi atau lulusan sekolah vokasi. Ada juga yang dibuka untuk umum, semua usia. Jadi nanti di website digitalent.kominfo.go.id itu sudah ada persyaratan dari masing-masing akademi, dan tahun ini Mbak Poppy, kita menyediakan 100.000 beasiswa untuk masyarakat Indonesia. Oke, baik. Menarik ini. Abah, bagaimana tanggapan Abah tentang program yang sudah digagas atau memang akan dilakukan oleh Menkominfo ini? Apakah ini sudah tepat sasaran? Kita jangan ngomong tepat sasaran, namanya dunia digital. Saat ini kita melihat di depan itu warnanya merah, nanti pas kita sudah sampai di tahun tersebut, kita bisa melihat warnanya jadi pink atau jadi hijau muda. Ya, sesuatu kita lihat ini sebenarnya segitiga, saat kita dekati ternyata di situ adalah suatu bentuk yang lain lagi, gitu loh. Tetapi kalau kita lihat sebagai upaya, ya kita lihat sebagai upaya ya, gitu. Yang dilakukan Kominfo ini sudah mengarahkan baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi bidang pendidikan untuk ayo mengarah ke sana, gitu loh. Ya, dalam disitunya saya melihatnya terjadi kalau saya lihat nanti bertepat sasaran atau tidak. Terlalu cepat saya juga ngomong, jadi saya nanti seolah-olah cenayang atau dewa, saya bisa mengerti apakah itu nanti sampai beberapa tahun kemudian. Kalau bicara soal upaya, ini juga sudah cukup bisa untuk menaikkan SDM dari sisi teknologi digital kita? Belum. Karena begini, jadi apa yang diupayakan oleh Kominfo di sini sekarang adalah menggalang dari pihak lembaga-lembaga pendidikan ya untuk mulai mengikuti literasi digital, mengikuti digital talent yang sudah dibayangkan sama Kominfo. Nanti gambarannya seperti itu ke depannya, mereka harus sudah siap. Tapi eksekusinya tetap ada di sisi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Apakah lembaga pendidikan tersebut mempunyai dosen yang kemudian mumpuni untuk menggalang siswa-siswanya dididik ke arah situ, ataukah hanya sekedar yang penting dia datang pagi mengajar 2 SKS, 4 SKS, kemudian pulang, nanti anaknya tinggal dites. Yang sudah kejadiannya seperti itu. Ya saya ngomong kayak gini, saya dosen loh, gitu ya, 2010 sampai 2012. Nah, saya mengajarkan technopreneurship dan human computer interaction.
di mana kita harus belajar mengeksplorasi, tinggalkan cara lama. Ya. Benturan saya nggak bisa menyebutkan diskusi saya nggak enak. Benturan saya sesama dosen-dosen yang lain, mereka dengan paradigma yang kuno masih berpikiran bahwa lulusan akademi adalah lulusan universitas tersebut adalah untuk menjadi karyawan bekerja. Sementara saya mengarahnya, ayo sudah mulai berusaha. Ya, nah dengan demikian gap-gap yang seperti ini akan menjadi nanti sandungan dari program yang Kominfo canangkan. Kita mesti lihatnya seperti ini, Mbak. Kalau kita sekarang seorang profesor, kemudian atau seorang dengan title tinggi, dia belajar di universitas luar negeri yang juga cukup mahal, reputable, and so on, dan dia membawa ilmu ke sini, ilmu tersebut sudah usang. Karena dia pelajari saat dia dulu masih muda, kemudian dia sekarang jadi jabatannya tinggi, itu tidak pernah diperbarui. Sementara teknologi itu sifatnya selalu berubah forward ya. Dan kemudian apa yang sekarang ada diperbarui, ke depannya diperbarui lagi, sehingga jelas sekali apa yang dipelajari para pendidik yang dahulu sampai ke level profesional sekalipun itu sudah berbeda gitu loh. Nah, kesenjangan ini akan mengakibatkan muridnya yang tetap dia seolah sudah lulus, seolah sudah menghabiskan waktunya bertahun-tahun di universitas tersebut, tetapi saat dia hasil berdiri keluar ternyata dia terlambat dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia nyata. Akhirnya dia harus belajar kembali, masuk kepada tadi ekstra pendidikan yang lain untuk mengejar. Nah, gap ini yang harus dihilangkan kalau lembaga pendidikan yang mau mengikuti benar-benar melakukan upgrade yang besar-besaran dari awal, sehingga tidak ada waktu yang terbuang bertahun-tahun bagi siswa. Saat dia keluar lulus, minimal dia cuma terlambat 1-2 tahun dari teknologi yang ada sekarang. Oke. Nah, Mas Dedi menjawab apa yang tadi dan itu yang harusnya menurut saya menjadi masukan kepada Kominfo untuk lebih ditekankan kepada para pengelola university. Lembaga pendidikannya ini menjawab apa yang tadi menjadi tantangan yang diungkapkan oleh Abah tadi. Yang ditakutkan adalah lembaga pendidikannya, jangan sampai kita kembali lagi ke pola-pola yang lama. Sementara kita sekarang sudah mau merubah pola-pola dan cara-cara belajar yang baru. Ini bagaimana Menkominfo menjawab ini? Saya sangat sependapat dengan Abah ya, Mbak Popi ya, di mana tantangan pendidikan era digital ini ditandai salah satunya dengan perubahan yang sangat progresif. Sehingga kita kadang harus melompat, tidak bisa berjalan seperti biasa. Tapi kita harus melompat untuk merespon apa yang akan terjadi, perkembangan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu sebetulnya di dalam mendesain program-program ini, kita merujuk pada hasil-hasil penelitian dan kajian, kira-kira akan ada apa di masa yang akan datang sehingga kita bisa lebih siap dan antisipatif. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengidentifikasi tema-tema pelatihan apa yang akan kita berikan, kita tidak menggunakan sistem dan materi yang sudah lama diajarkan, yang existing di perguruan tinggi. Tetapi ketika kita akan mengeksekusi itu, kita cari tahu, misalnya profil apa yang dibutuhkan untuk digital talent ini. Kita merujuk ke misalnya risetnya McKinsey, Bank Dunia, Accenture dan lain sebagainya. Kalau WEF itu menyebutnya sebagai the most demanded skills in the future. Jadi kecakapan-kecakapan yang akan paling dibutuhkan di masa yang akan datang. Kita tidak lagi melihat yang lampau, tetapi apa yang akan datang sehingga masyarakat kita tidak tertinggal terus, Mbak. Kita harus berani maju secara progresif. The most demanded skills in the future itu kalau definisi WEF itu meliputi perkawinan antara technical skill dengan soft skill. Yang technical skill itu AI dan kawan-kawan tadi yang saya sampaikan. Kemudian harus dikawinkan dengan soft skill. Di mana soft skill itu kalau dengan mudah kita ingat ada 4C. Critical thinking, creativity, complex problem solving, dan communication. Jadi yang technical skill, AI dan kawan-kawan dikawinkan dengan yang soft skill, itu akan menjadi kecakapan yang paling dibutuhkan di masa yang akan datang, bahkan sudah mulai dari sekarang. Ketika startup berkembang, mereka punya demand atau kebutuhan talenta digital di Indonesia masih sangat kurang, karena kita memang belum terlalu progresif di dalam mendorong
kecakapan-kecakapan baru ini. Tetapi dengan program ini kita berusaha mengejar ketertinggalan dan melompat lebih maju lagi untuk kita bisa adaptif dengan perkembangan yang ada di zaman ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Nah, saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital tersebut. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Kami kembali sesaat lagi.